Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong ke dalam kelompok ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu biasanya lebih aktif di waktu siang, dikenal dengan istilah diurnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan cara menegakkan sayapnya. Kupu-kupu adalah serangga paling indah karena memiliki sayap yang berwarna-warni. Kupu-kupu juga salah satu hewan yang mempunyai metamorfosis paling sempurna. Berawal dari seekor ulat tanaman bunga, lalu berubah menjadi seekor serangga dewasa yang memiliki sayap-sayap indah dan membantu beberapa jenis tanaman dalam melakukan proses penyerbukan. Pada dasarnya, kupu-kupu jarang makan, namun mereka sering meminum nutrisi yang terlarut dalam air dari berbagai sumber. Mereka menggunakan belalai di bagian mulutnya untuk menghisap makanannya. Kupu-kupu melambangkan perjalanan hidup yang penuh perjuangan, hingga mencapai puncak keindahan hidup. Tahap hidup kupu-kupu diawali dari ulat yang berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kulit kepompong terkoyak dan berubah menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap beraneka warna dan motif. Itu menggambarkan perjuangan yang panjang dari yang buruk rupa sampai mencapai titik kecantikan estetika tertinggi. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, masa hidupnya hanya sebentar. Nah, itulah mengapa kupu-kupu melambangkan perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Kupu-kupu yang kita ketahui, mereka memiliki sayap yang cerah dan cantik. Namun, sebelum itu terjadi, mereka melalui proses metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan yang tidak sempurna bentuknya sama atau hampir sama di setiap siklusnya. Kupu-kupu melalui metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan ngengat, walaupun keduanya serangga dan melalui metamorfosis. Kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif pada siang hari. Sedangkan ngengat memiliki sayap yang lebih gelap dan aktif mencari makan di malam hari. Tidak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sedangkan ngengat memiliki antena yang pendek dan berbulu. Setiap tahap dan siklus hidup kupu-kupu memiliki tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap indahnya. Berikut inilah tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil, beberapa berbentuk bulat, ada berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daun, ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batangnya. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak, agar seandainya ada yang tidak bertahan, masih ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya, ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan, karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman. Maka, ulat yang sudah menetas akan memakan daun tersebut.
Daun sangat penting bagi ulat karena mereka tidak memakan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak dia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan berkembang. Kulit mereka tidak merenggang atau tumbuh, jadi kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali selama dia tumbuh. Nah, fase pengelupasan ini terjadi 4 atau 5 kali, karena semakin besar ulat bertumbuh, maka semakin sempit pula kulitnya. Tahap ketiga, kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat sedang berubah dengan cepat di dalamnya. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di cabang pohon, di antaranya dedaunan atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindungi dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 tahun untuk beberapa spesies kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah ulat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya karena semua bagian barunya ini harus muat di dalam kepompong. Udara akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak pandai terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya dapat terbang dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, ia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Ulat adalah untuk makan, sedangkan tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan nektar. Namun ada kupu-kupu yang tidak makan sama sekali. Ketika kupu-kupu dewasa minum nektar, mereka menggunakan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan biji dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 1-2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar karena ada banyak predator. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan 7 kupu-kupu tercantik di dunia menurut jempol kaki. Papilio blumei adalah seekor kupu-kupu yang hanya ditemukan di daerah Australia dan sekitarnya saja. Sayap atas kupu-kupu ini berwarna hitam dengan corak hijau yang indah. Sayap bawah corak ini tidak terlihat sehingga berwarna hitam keabu-abuan. Diatria pobia. Kupu-kupu ini ditemukan di Colombo, Amerika Serikat. Kupu-kupu ini tergolong cukup simpel, yaitu hanya putih hitam dan jingga. Namun yang menjadi keunikan dari kupu-kupu ini adalah pola angka 89 atau 98 yang ada di sayap bawah. Parnasius apollo adalah kupu-kupu yang sering ditemukan di pegunungan Eropa, khususnya di daerah taman yang penuh bunga. Sayap The Apollo sangat indah, membuatnya diakui dunia sebagai salah satu kupu-kupu tercantik yang pernah ada. Namun sayangnya, kupu-kupu ini sekarang terancam kepunahan karena dulu dianggap pembawa penyakit. Dryadula paetusa. Kupu-kupu ini ditemukan di Brazil sampai Meksiko. Kupu-kupu ini terdiri dari 2 warna, yaitu jingga dan hitam. Namun kupu-kupu ini terlihat sangat indah dengan pola yang ada di sayapnya.
Omniptera victoriae. Kupu-kupu ini ditemukan di Solomon Island dan Papua Nugini. Meskipun tidak terlalu langka, kupu-kupu ini adalah salah satu dari sekian banyak kupu-kupu yang dilindungi. Sayap depan kupu-kupu ini didominasi oleh warna hitam dan sedikit hijau, dan sayap belakangnya didominasi oleh warna hijau dan warna hitam di pinggir sayapnya. Diplodophis podalirius. Kupu-kupu ini sering ditemukan di daerah terbuka seperti kebun, taman, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, kupu-kupu ini termasuk serangga yang dilindungi di berbagai negara seperti Jerman, Polandia, Rusia, Ceko, Slovakia, dan masih banyak lagi. Blue Morpho. Tidak asing lagi bagi sebagian orang kalau bangsa morpho memiliki warna yang metalik, dan semuanya entah bagaimana membuat mata kita menjadi senang untuk melihatnya. Dan seperti yang kita ketahui, juga bawal biru adalah warna yang paling disukai di dunia. Begitu juga dengan kupu-kupu ini, kupu-kupu dengan warna yang indah dengan lebar sayap mencapai 20 cm ini berasal dari Meksiko dan Amerika Selatan.